Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan menggelar wisuda ke-67. Dalam wisuda tersebut, Beni Ricardo, seorang polisi lulus program studi Magister Ilmu Hukum, berhasil memperoleh IPK dengan 4,00. Sebanyak 564 mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dinyatakan lulus dari berbagai program studi, yakni pasca sarjana, sarjana, dan diploma. Wisuda ke-67 Universitas Pembangunan Pancabudi tahun 2022 telah banyak melahirkan sejumlah wisudawan dengan lulusan terbaik. Salah satunya adalah Beni Ricardo, wisudawan dari program studi Magister Ilmu Hukum dengan nilai tertinggi 4,00. Beni Ricardo, anak kandung dari pasangan Suprapti dan Sukirno, merupakan warga Kota Binjai, adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Nilai tertinggi 4,00 yang diraih Beni Ricardo menjadi kebanggaan sang orang tuanya. Dari 564 wisudawan yang diwisuda, ada beberapa sarjana terbaik dengan predikat sangat memuaskan atau cum laude. Salah satu adalah Bang Beni Ricardo dari Polda, menjadi wisudawan terbaik cum laude dengan IPK 4,000. Usai mengikuti acara wisuda pasca sarjana, Beni Ricardo yang didampingi istri langsung menjumpai ibu kandungnya yang sejak pagi menunggu di luar gedung. Saya orang tuanya sangat bangga karena dia anak kami bungsu, nggak sangka kalau dia ini bisa dari meraih prestasi yang prestasi yang sekarang inilah, karena dari dulu dia orangnya nggak pala kali itu, anaknya manja, nggak nyangka aja gitu. Kemana lah orang tua jadi bangga lah sama dia ini ya, sampai bisa dapat, nggak nyangka lah gitu bisa dapat prestasi S2-nya dia. Dengan ilmu yang dicapai kepada alumni diharapkan dapat bermanfaat di kalangan masyarakat. Dari Medan, Fahmi, Dodi TV One mengabarkan. Pengabdian tanpa batas. Kalimat tersebut menjadi wujud nyata pengabdian Kodim 0206 Dairi dalam melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kesulitan masyarakat di atas pegunungan Bukit Barisan. Pengabdian tanpa batas untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, dua kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dua kabupaten tersebut menjadi teritorial Kodim 0206 Dairi. Kodim 0602 Dairi memiliki peran dan fungsi penting di tengah masyarakat guna mengatasi segala kesulitan masyarakat yang berada di atas pegunungan Bukit Barisan. Pengabdian tanpa batas menjadi tanggung jawab Kodim 0602 Dairi dalam melaksanakan berbagai program bakti TNI Angkatan Darat, diantaranya TNI Manunggal Membangun Desa, serbuan vaksinasi TNI di ujung negeri, dan di awal tahun 2022 ini, Kodim 0206 Dairi kembali mewujudkan bukti nyata dengan program serbuan teritorial Kodim 0206 Dairi, pembuatan sumur bor air bersih sebanyak 24 titik. Dan Dim 0206 Dairi, Letkol Armet Aditya Yuni Nurtono mengatakan, serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis untuk membantu kesulitan masyarakat, terutama wilayah yang kekurangan air bersih. Serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis tersebut dimulai dari kawasan permukiman masyarakat dan rumah ibadah
yang tersebar di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Salah satunya pembuatan sumur bor air bersih di Masjid Telaga Zamzam Sidikalang. Meski suhu cuaca dingin bercampur teriknya matahari di atas pegunungan Bukit Barisan, tak menyurutkan semangat kerja prajurit TNI dari Kodim 0206 Dairi. Saya Letnan Kolonel Ahmed Aditya Yunutono, Dandim 0206 Dairi. Serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis adalah program dan Rem 023 Kawah Samudra dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah Korem 023 Kawah Samudra. Hari ini, Kodim 0206 Dairi melaksanakan pembuatan sumur bor di Masjid Telaga Zamzam, Batang Beru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam menggali sumur bor baru hingga mencapai kedalaman 30 meter lebih agar air bersih dapat tercapai. Kami membuat sumur bor gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih di wilayah Kodim 0206 Dairi. Puluhan titik dan rumah ibadah menjadi sasaran serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis. Harapan kami, sumur bor ini dapat dimanfaatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan tetap terjaganya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kodim 0206 Dairi. Pengabdian tanpa batas untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Pembangunan sumur bor melalui kegiatan serbuan teritorial Kodim 0206 Dairi merupakan wujud karya bakti dan kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan air kepada masyarakat yang tinggal di atas perbukitan. Warga pun sangat berterima kasih atas program serbuan teritorial pembuatan sumur bor gratis yang dilaksanakan Kodim 0206 Dairi. Mereka mengungkapkan program tersebut sangat membantu di tengah kurangnya sumber air bersih. Ribuan terima kasih kepada Kodim 0206 Dairi yang telah menyampaikan program yakni serbuan teritorial untuk pembuatan sumur bor air bersih. Dalam hal ini kami dari jamaah sangat mengharapkan air bersih ini dikarenakan ada sumber air yang lain tetapi belum mencukupi secara maksimal. Inilah pengabdian tanpa batas TNI sebagai bukti bersama rakyat TNI kuat. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Pasca pertemuan serta silaturahmi seluruh pengurus, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang semakin tancap gas. Dalam peringatan Hari Lahir Partai yang ke-49, pengurus DPC P3 juga langsung mengagendakan musancap membahas target pemilu 2024. Berlokasi di Gedung Balai Rung Pemkab Deli Serdang, pengurus DPC P3 Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara langsung bergerak cepat pasca pertemuan dan silaturahmi antar pengurus partai beberapa waktu lalu. Sabtu 5 Januari 2022 kemarin, P3 Deli Serdang mengadakan Hari Lahir Partai yang ke-49 tahun. Tak hanya tentang perayaan harlah partai, pengurus DPC P3 Deli Serdang yang diketuai Misdan Aljawi juga langsung mengadakan musyawarah anak cabang se-Kabupaten Deli Serdang agar terciptanya roda partai baru yang selama ini sempat bocor dan tak berputar. Acara yang dihadiri langsung pengurus DPW P3 Provinsi Sumatera Utara serta Wakil Bupati Deli Serdang, Ketua PDIP Deli Serdang dan seluruh pengurus partai P3 se-Deli Serdang ini berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Dalam kegiatan harlah yang ke-49 ini momentum bagi kami khususnya di Deli Serdang untuk terus bekerja mendongkrak suara agar target yang diinginkan oleh DPW P3 Sumatera Utara 100 kursi DPR Kabupaten Kota ini bisa tercapai dengan menyumbangkan 7 kursi dari DPC P3 Deli Serdang untuk DPRD periode yang akan datang. Insya Allah seluruh pengurus DPC sudah komitmen, sudah istiqomah, sudah sama-sama membuat fakta integritas untuk tetap bergandengan tangan bersatu membesarkan Partai Persatuan Pembangunan di usia yang ke-49 tahun. Nah, hari ini dari kerja-kerja politik yang sudah dirancang oleh DPC P3 yang di bawah kepemimpinan Pak Misdan ini, kami melihat capaian 7 kursi itu bisa diraih. Ada 6 dapil dan kita harapkan paling tidak di dapil 6 nanti dapat 2 kursi sehingga dia 7 kursi itu bisa tercapai. Diharapkan kepada seluruh kader partai setelah adanya perubahan pengurus di DPC Deli Serdang
agar semakin timbul kekompakan dan kebersamaan antar pengurus partai P3. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Dua perusahaan saling klaim kepemilikan kapal Sea Tanker 2 yang sedang sandar di Kota Batam. Keduanya mengaku sama-sama memiliki dokumen. Kuasa hukum Sea Tanker Singapura pun berharap Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hampir 1 tahun kapal Sea Tanker 2 bersandar di kawasan Punggur. Kapal berbendera Singapura itu tak bisa beroperasi karena masih menjadi objek sita akibat perkara yang masih membelit. Kuasa hukum Sea Tanker Singapura, Fadlan, meminta Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait putusan Pengadilan Negeri Batam yang menempatkan objek kapal Sea Tanker 2 yang sedang bermasalah saat ini. Sebab sejauh ini kapal tersebut masih berperkara di Mahkamah Agung dalam proses kasasi yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Pihak Sea Tanker Singapura selaku pemilik sah kapal Sea Tanker 2 berdasarkan sertifikat IMO berbendera Togo memberikan kuasa penuh kepada Erik. Pemilik asli kapal itu adalah Lim Sit Huat alias Lin Siva, warga negara Singapura yang saat ini berkedudukan di Singapura. Kapal tersebut masih berstatus jaminan perbankan di negara Singapura yakni Societe Generale. Saling klaim itu berawal saat kapal diamankan oleh pihak Syah Bandar Balikpapan karena menggunakan dokumen palsu saat menjalankan kegiatan muat. Dari penangkapan itu, karena menggunakan dokumen palsu, kapten dan awak kapal sudah menjadi terpidana. Oleh pihak pelayaran yang ditunjuk untuk melakukan perubahan bendera kapal tersebut, menangkap momentum dengan kejadian case pemalsuan kapal, pemalsuan surat yang terjadi di Balikpapan. Nah, berjalannya waktu, pihak yang ditunjuk tersebut mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri. Oleh pengadilan negeri ditetapkan bahwa pihak pelayaran tersebut saat ini, saya garis bawahi saat ini, diduga sebagai pemilik kapal yang sah. Sementara itu, Togo Simanjuntak, Direktur PT DSM juga mengaku memiliki dokumen terkait kepemilikan kapal Sea Tanker 2. Bulan Januari 2021 kami masih lakukan negosiasi. Jika memang kalian tidak menginginkan kami, ya kan, sebagai pemilik, silahkan kalian kembalikan uang saya. Simpel kan? Ternyata tidak, katanya silahkan minta sama Erik, itu tanggung jawab Erik. Ada suratnya kok, ada email, 3 kali saya somasi. Saya laporkan ke KSOP sama ke Dir KPLP pusat bahwa saya hanya bertanya saja. Ada suratnya resmi, nanti saya peroleh. Bagaimana kapal tersebut bisa bergerak dari Balikpapan ke Batam? Sementara dokumen asli di saya. Saat ini pihak kejaksaan masih melakukan upaya kasasi ke mahkamah terkait sengketa kapal Sea Tanker tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan dinobatkan sebagai penerima penganugerahan Julang Budi atas pengabdiannya selama bertugas sebagai Kapolres. AKBP Hendra Gunawan bersama istri diarak dengan diiringi alunan irama kompang saat memasuki gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Kedatangannya disambut tokoh adat Melayu sesuai prosesi adat Melayu. AKBP Hendra Gunawan dinobatkan sebagai penerima penganugerahan Julang Budi atas pengabdiannya selama bertugas di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis sebagai Kapolres. Prosesi penganugerahan Julang Budi dihadiri segenap unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis serta pengurus Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR dan LAMR Kabupaten Bengkalis. Penganugerahan Julang Budi yang diterima Kapolres Bengkalis dilakukan dengan prosesi adat Melayu, di mana Kapolres Bengkalis diberikan tanjak dan penghargaan serta dilakukan tepuk-tepung tawar. AKBP Hendra Gunawan mengatakan penghargaan tersebut merupakan motivasi agar kedepannya Kepolisian Republik Indonesia lebih dicintai masyarakat. Saya beserta keluarga besar mengucapkan sangat terima kasih atas penghargaan ini. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ucapan terima kasih ini tentunya bagian daripada hati yang tulus mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Tentunya kami bekerja tidak untuk mengharapkan penghargaan, semata-mata untuk tulus dan ikhlas. Dengan penghargaan ini tentunya kami berharap juga ke depan Polres Bengkalis lebih diterima di masyarakat Bengkalis, adat Melayu Riau dan semua kalangan masyarakat. Bagi orang Melayu, budi itu ditempatkan tempat yang mulia. Ya, jadi tentu itulah penghargaan kita kepada setiap orang yang berjasa di tempat kita ini, dan tetap kita berikan penghargaan sesuai dengan dedikasi yang telah dilakukan selama ini. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan.
Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tercepat di Indonesia kepada Badan Pengawas Keuangan atau BPKRI perwakilan Sumatera Selatan. Diawali dengan penandatanganan serta penyerahan berkas laporan oleh PLT Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemkab Musi Banyuasin, Apriyadi, kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan atau BPKRI perwakilan Sumatera Selatan yang diterima oleh PLH Kepala BPK Sumatera Selatan, Cecep Mulyadi. Ini merupakan yang tercepat di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia sebagai penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK. Bahkan penyerahan laporan keuangan tercepat ini sudah 5 kali berturut-turut yang dilakukan oleh Pemda Musi Banyuasin. BPK senang dan bangga, Pak. Berarti sistem yang sudah dijalankan oleh Pemkab Musi Banyuasin ini sudah bagus. Ya, jadi apapun yang terjadi ini ternyata dapat diselesaikan bukan tepat waktu lagi, Pak. Lebih cepat dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kami jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan laporan keuangan 2021 auditif kepada BPKRI perwakilan Sumatera Selatan. Ini alhamdulillah bisa kami selesaikan 1 minggu setelah berakhirnya tahun anggaran. Ini bisa diselesaikan, tentu ini karena memang sistem yang kita bangun, sistem tata kelola APBD, sistem tata kelola keuangan yang kita bangun ini memang dari tahun ke tahun ini kan kita perbaiki terus. Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan langsung di gedung BPK di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan pada 7 Januari 2022 lalu yang dihadiri oleh Kepala Dinas DPKAAD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesbangpol, serta Kepala Dinas Kominfo Pemkab Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia atau GEPKIN, Jemaat Peniel Kota Pematang Siantar melaksanakan kegiatan ibadah dan syukuran bersama sebagai bentuk sukacita dalam memperingati hari ulang tahun berdirinya Gereja GEPKIN Peniel yang keempat. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan sukacita di ulang tahun berdirinya Gereja GEPKIN Jemaat Peniel, seluruh jemaat dan gembala gereja menggelar doa dan ibadah bersama. Ibadah dan syukuran bersama itu dipusatkan di Gereja GEPKIN Jemaat Peniel di Jalan Hoki, Kecamatan Siantar Barat pada Minggu 9 Januari 2022. Prosesi ibadah berjalan lancar dan hikmat dengan mengumandangkan dan menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan serta mendengarkan khotbah dan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala Gereja Pendeta Alfendi Ang. Usai prosesi ibadah bersama, acara kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tarian drama singkat dan kegiatan lainnya guna memeriahkan prosesi hari ulang tahun gereja tersebut. Meski terbilang sederhana, namun terlihat seluruh umat yang hadir tampak bergembira dalam kegiatan itu. Puncak perayaan ulang tahun berdirinya Gereja GEPKIN Jemaat Peniel yang keempat ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun oleh Pendeta Alfendi Ang didampingi istri, pengurus gereja, serta diikuti seluruh jemaat yang hadir. Di ulang tahun yang keempat ini, jemaat semakin bertumbuh dewasa dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Gereja semakin dipandang sebagai orang bisa datang dan merasa nyaman dan ada mengalami mujizat dan mengalami kemenangan ketika mengenal Yesus. Itulah harapan kami dari GEPKIN Peniel. Perayaan itu pun dilaksanakan dengan mengikuti anjuran protokol kesehatan ketat. Setiap jemaat dan tamu yang hadir mengikuti kegiatan wajib memasuki bilik sterilisasi, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Seluruh anak berusia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Mandailing Natal diwajibkan mengikuti vaksinasi. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Mandailing Natal pun memberikan bakso gratis untuk menarik minat mereka. Berbagai cara dilakukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi. Setelah pemberian door prize dan uang untuk pelajar remaja dan masyarakat umum, kali ini Satgas COVID-19 Mandailing Natal kembali memberikan kejutan untuk anak-anak yang bersedia divaksin. Wakil Bupati Atika Asmi Utami Nasution mentraktir sekitar 80 siswa sekolah dasar
yang mengikuti vaksinasi saat launching vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri 088 Sipolu-Polu, Penyambungan Mandailing Natal. Cara ini dinilai cukup efektif, terbukti dari sekitar 47 siswa yang awalnya bersedia, meningkat menjadi 80 lebih siswa yang bersedia divaksin. Wakil Bupati Mandailing Natal meminta petugas dan guru memberikan penerangan yang logis kepada anak-anak dan orang tua, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Menurut Wakil Bupati, vaksinasi anak sangat dibutuhkan karena untuk menimbulkan kekebalan kelompok di lingkungan anak-anak, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kami berharap seluruh stakeholders di sini, terutama orang tua, proaktif dalam mensukseskan vaksinasi ini. Sekali lagi kami menghimbau anak-anak kita perlu divaksin karena apa? Kita perlu juga memiliki kekebalan kelompok di usia anak. Karena apa? Kita tidak mau anak-anak nanti terinfeksi dan menjadi carrier atau penular nanti di keluarga. Ia pun mengingatkan resiko PTM sangat berpotensi terjadinya klaster baru, sehingga vaksinasi anak sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan penularan COVID-19 yang terus bermutasi menjadi varian-varian baru. Hal ini membuat Wakil Bupati meminta agar seluruh siswa sekolah dasar di Mandailing Natal wajib mengikuti vaksinasi. Total pelajar yang diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi adalah 58.404 orang siswa untuk seluruh sekolah dasar di Kabupaten Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, Korem 023 Kawal Samudra mencanangkan program sumur bor air bersih. Untuk di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pencanangan program sumur bor air bersih dilaksanakan di Perumahan Dinas Koramil 04 Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febrial Buyung Sikumbang, didampingi Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol CZI Mangatas, Pandapotan Sibuya, mengatakan program ini merupakan serbuan teritorial yang dilaksanakan oleh jajaran Kodim di wilayah kerjanya. Hal itu sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat serta dukungan kepada pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih. Dengan menargetkan 50 titik sumur bor setiap Kodim, nantinya jumlah keseluruhan ditargetkan mencapai 300 titik. Baik, pada hari ini kita lakukan pencanangan kegiatan serbuan teritorial untuk Korem 023 Kawal Samudra, yaitu upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui kegiatan sumur bor air bersih, di mana kegiatan ini dilakukan di seluruh Kodim, tidak hanya di Tapanuli Tengah. Kebetulan pagi ini kita melakukan pencanangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana di setiap Kodim jajaran Korem 023 Kawal Samudra itu kita targetkan untuk target awal 50 titik air bersih atau sumur air bersih yang akan disiapkan oleh masing-masing Kodim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai air bersih. Pertama, kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andre, Pak Dandim, beserta seluruh jajaran atas program pencanangan sumur bor air bersih ini. Ini memang programnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak lokasi-lokasi atau titik tempat tinggal masyarakat yang belum maksimal oleh dialiri oleh aliran air bersih. Selain dapat bermanfaat, sumur bor tersebut diharapkan dapat bertahan lama dan masyarakat dapat menjaganya bersama-sama. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang kembali mengunjungi korban kebakaran di Kecamatan Kertapati. Dirinya menyatakan pemerintah Kota Palembang akan membantu membuatkan kembali surat-surat penting yang terbakar. Setelah 1 hari sebelumnya mengunjungi dan membantu korban kebakaran di Jalan Merante, RT 36 RW 08, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali mendatangi lokasi kebakaran untuk melihat kondisi dan memastikan bantuan kepada para korban. Saat ini di lokasi kebakaran sudah didirikan posko dan dapur umum, serta Dinas Kesehatan telah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan warga. Fitrianti Agustinda juga mengatakan akan membantu kebutuhan anak-anak sekolah dan balita.
Pemerintah kota juga akan membantu melalui camat dan lurah terkait pengurusan surat-surat korban kebakaran yang ikut terbakar. Namun Wakil Wali Kota menegaskan untuk membangunkan kembali rumah mereka tidak dapat dilakukan lantaran lahan tersebut bukan milik warga. Sama camat dan lurah berupaya supaya bisa membantu warga. Dan kalau misalnya tadi ada hal-hal yang lain, ya di luar yang tadi konteks tadi kami siap bantu. Misalnya ada surat menyurat atau yang memang sifatnya berharga, tadi kita coba bantu untuk kita mencetakkan lagi. Tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Lurah maupun Pak Aidin, memang aturannya seperti itu. Kalau seandainya kami melanggar, kami kena Pak. Mohon Ibu maklum itu bro. Jadi kami pengen bantu, tapi tentu sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau seandainya kami membantu tidak sesuai dengan aturan, ya terpaksa kami juga ikut menanggung risiko. Sanksinya ada, apalagi kami kepala daerah. Bapak Ibu ini memang adalah orang-orang yang patut kita perhatikan, kita sayangi, kita tolong. Tapi kondisinya memang seperti ini. Nggak bisa saya menyampaikan bahwa ini memang boleh dibangunkan kembali, karena memang bukan lahan kita. Sebelumnya Wali Kota Palembang Harno Joyo juga mengunjungi lokasi kebakaran tersebut dan memberikan bantuan sembako. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Medan Estate yang berada tepat di pinggiran kota Medan kerap menjadi sorotan, khususnya di Dusun 1 kawasan Komplek Aksara. Kini permasalahan tersebut teratasi atas peran sekelompok pemuda yang bersama-sama membersihkan kawasan itu. Inilah kegiatan sekelompok pemuda setempat yang dipimpin Dedi Hartama saat menjalankan kegiatannya dalam mengelola limbah sampah masyarakat di kawasan Dusun 1, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, di kawasan Komplek Aksara tepat berada di pinggiran kota Medan. Tumpukan sampah yang sempat menjadi masalah besar di kawasan itu saat ini sudah bisa diatasi setelah adanya kelompok pengelolaan sampah yang ditunjuk warga hasil kesepakatan musyawarah dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu adanya biaya yang dikenakan untuk operasional para pemuda yang mengelola sampah pun diberikan warga juga dari hasil kesepakatan warga setempat. Sejumlah warga mengaku sangat berterima kasih kepada para pemuda yang dimotori Dedi Hartama dalam membantu untuk mengelola sampah di Komplek Aksara yang sebelumnya sempat menjadi permasalahan dan kini dapat teratasi dengan baik. Selama ini saya nggak pernah merasa keberatan selama yang wajar-wajar, dan di mana-mana itu sah-sah aja sih. Itu kebersihan tanpa dana kan nggak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi ya silakan aja selama masih dalam koridor kebersihan. Malah terbantu Bang dengan adanya. Ya, bersih itu kan sudah kewajiban dan keharusan. Parkir pun sekarang dipegang sama Dedi. Bagus juga urusannya. Dia hasil kesepakatan udah memang. Kami pun berterima kasih kepada Dedi, pokoknya mengurusnya dengan bagus. Dari Kabupaten Deli Serdang, Irfan, TV One mengabarkan. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution tinjau pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal di Komplek Kantor Bupati Mandailing Natal. Tahun ini, pembangunan rumah sakit ini akan rampung dan tinggal melengkapi fasilitas alat kesehatan agar rumah sakit ini segera beroperasi. Pengerjaan 4 gedung utama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Mandailing Natal telah hampir rampung. 2 dari 3 gedung yang dibangun sudah diserah terimakan dari pengembang ke pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution meninjau RSUD tersebut untuk memastikan kemajuan pelaksanaan pembangunan dan kualitas pekerjaan. Atika meninjau bangunan mulai dari luar hingga ke dalam bangunan. Wakil Bupati meminta agar pengerjaan yang belum rampung jangan terburu-buru untuk menjaga kualitas pengerjaan bangunan. Terkait pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah ini, Wakil Bupati meminta semuanya untuk saling mendukung karena rumah sakit ini masih memerlukan banyak biaya mulai dari perlengkapan alat-alat kesehatan, sarana air bersih, dan pengendali limbah. Pengembangannya tentu kita isi dulu di dalam, kan? Oh, belum. Isi dulu fasilitasnya belum. Oh, ini belum, baru ya? bangunan Pak ya? Baru bangunan fisik. Luar ya, baru bangunan luar fisik. Di dalam kita penuhi dulu fasilitas, alat-alat kesehatan. Ya tentu dengan IPAL juga belum Pak ya? Belum. IPAL juga belum. Ya tentu ini masih makan waktu. Ya, jadi kami berharap dukungan masyarakat, mudah-mudahan saling mendukung, tidak saling mencari
kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan kami, karena kita manusia sama-sama punya kesalahan sama kekeliruan. Tetapi kalau kita saling dukung-mendukung, ada jalan nanti mudah-mudahan 2023 kita coba anggarkan dari APBD, juga dari dana-dana dari pusat nanti untuk mempercepat penyelesaian ini semua, baik dari fisik, baik di dalam fasilitasnya maupun yang lainnya. Pembangunan rumah sakit ini sudah mulai sejak tahun 2018 lalu. Tahun ini pemerintah kabupaten mengalokasikan hampir 52 miliar rupiah untuk membangun 3 gedung utama. Total anggaran untuk rumah sakit ini sudah hampir 80 miliar rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Medan kembali gagal mengeksekusi lahan di Jalan Sisingamangaraja akibat jurusita tidak hadir dalam eksekusi tanah dan bangunan tersebut. Pemilik lahan dianggap sah memiliki sesuai surat yang dikeluarkan oleh ATR BPN pada tahun 2006 lalu. Aksi saling dorong dan adu mulut antara jurusita dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terjadi saat pihak Pengadilan Negeri Medan akan melakukan eksekusi beberapa pekan lalu. Lahan dan bangunan memiliki sertifikat hak milik asli yang dikeluarkan ATR BPN Kota Medan pada tahun 2006 sudah sah dimiliki oleh Dr. John Robert Simanjuntak. Pagelaran musik gondang Batak pun dihadirkan dalam aksi perlawanan terhadap jurusita dan sebagai bentuk simbolis bahwa tanah dan bangunan sudah sah dimiliki oleh pemilik saat ini. Pihak kepolisian yang bertugas di lokasi meminta agar kedua belah pihak melakukan mediasi agar tidak menimbulkan kericuhan. John Robert Simanjuntak yang membeli tanah dan bangunan pada tahun 2006 menuturkan, di tahun 2006 membeli dengan iktikat baik dan secara terang benderang sesuai dengan harga pasar, hingga pihak BPN Kota Medan mengeluarkan SHM resmi. Budaya hari ini adalah dalam rangka mempertahankan hak dan keadilan, karena kami di sini yang kami tempatnya adalah rumah budaya mempunyai hak, yaitu dalam sertifikat hak milik yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional pada tahun 2006. Itu sertifikat 481 dan 482, dan keabsahan daripada sertifikat ini juga sudah pernah diuji di PTN oleh para pemohon eksekusi, dan saat ini sudah inkrah karena putusan pengadilan tingkat 1 sampai pengadilan tinggi sampai hak kasasi tidak mereka gunakan, mereka ditolak semua usaha mereka untuk menggunakan sertifikat. Jadi sertifikat 481 482 yang dimiliki oleh kami atas nama John Robert Simanjuntak yang digunakan sebagai rumah kebudayaan ini adalah sah hak milik kami. Pihak Pengadilan Negeri Medan saat akan dikonfirmasi belum mau memberikan penjelasan terkait eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja tersebut. Kini lahan dan bangunan sudah sah dimiliki oleh John Robert Simanjuntak. Ini merupakan eksekusi ketiga kalinya yang batal dilakukan Pengadilan Negeri Medan di lahan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di tvonnews.com dan kanal YouTube TV On News. Saya Novri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.